Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Hidayatullah dengan NIM 22205011088 dari kelas KPIC Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Perencanaan komunikasi adalah sebuah proses strategis yang melibatkan penyusunan dan juga pelaksanaan rencana untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang ditargetkan. Ini mencakup identifikasi tujuan komunikasi, analisis audiens, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, pengembangan pesan yang sesuai, dan evaluasi efektivitas dari upaya komunikasi tersebut. Perencanaan komunikasi yang baik memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan audiens, sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan, seperti peningkatan kesadaran, perubahan sikap, atau tindakan tertentu dari audiens. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat meminimalkan risiko kesalahpahaman dan memaksimalkan dampak komunikasi mereka. Perencanaan komunikasi merupakan sebuah elemen vital dalam setiap organisasi, baik sektor bisnis, pemerintahan, maupun non-profit. Dengan perencanaan yang matang, sebuah organisasi dapat mengomunikasikan pesan-pesan mereka secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan juga masyarakat umum. Yang pertama, perencanaan komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu konsisten dan juga selaras dengan visi dan misi organisasi. Tanpa perencanaan, ada resiko pesan yang kontradiktif atau membingungkan, yang dapat merusak citra dan juga reputasi organisasi. Yang kedua, perencanaan komunikasi membantu dalam mengidentifikasi audiens, target, dan memahami kebutuhan serta preferensi mereka. Dengan begitu, pesan dapat disesuaikan untuk mencapai dampak maksimal, meningkatkan keterlibatan dan respon positif dari audiens. Selain itu, perencanaan komunikasi juga memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mengelola sebuah resiko dalam situasi krisis. Komunikasi yang terencana dapat meredam dampak negatif dan juga menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu, serta menunjukkan kesiapan dan juga tanggung jawab organisasi. Lebih lanjut, perencanaan komunikasi yang baik juga mencakup evaluasi dan pengukuran efektivitas. Ini memungkinkan organisasi untuk menilai apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga dapat terus menyempurnakan strategi komunikasi mereka. Secara keseluruhan, perencanaan komunikasi adalah sebuah fondasi penting bagi keberhasilan komunikasi organisasi. Ini memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan itu efektif, konsisten, dan juga berdampak positif, yang pada akhirnya mendukung tujuan dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Di perencanaan komunikasi telah berkembang secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Pada awalnya, konsep ini berakar pada praktik hubungan masyarakat, public relation, dan pemasaran, di mana organisasi mulai menyadari pentingnya mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan secara strategis. Pada tahun 1960 dan 1970-an, dengan munculnya media massa seperti televisi dan juga radio, perencanaan komunikasi mulai lebih terstruktur. Ahli komunikasi seperti Harold Lasswell memperkenalkan model komunikasi yang sistematis, yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dengan fokus pada siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efektif apa. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, studi perencanaan komunikasi semakin terdefinisikan sebagai disiplin akademis dan profesional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, merevolusi cara organisasi berinteraksi dengan audiens mereka. Konsep-konsep seperti komunikasi terpadu, integrated communication, dan komunikasi pemasaran terpadu, integrated marketing communication, mulai muncul, menekankan perlunya pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai saluran dan metode komunikasi. Di era digital, perencanaan komunikasi telah berkembang untuk mencakup strategi media sosial, analisis data, dan manajemen reputasi online, menjadikannya bagian yang semakin kompleks dan krusial dalam manajemen organisasi modern.
John C. Merrill, seorang ahli komunikasi, menjelaskan bahwa perbedaan cara penyampaian informasi dalam perencanaan komunikasi berasal dari perbedaan konsep kebebasan arus informasi yang digunakan. Kebebasan arus informasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk memilih dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Dalam konteks perencanaan komunikasi, kebebasan arus informasi sangat penting karena memungkinkan pesan yang tepat disampaikan kepada audiens yang tepat, pada waktu yang tepat melalui saluran yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Ketidakseimbangan informasi, menurut John C. Merrill, seorang mahaguru komunikasi, berasal dari perbedaan konsep kebebasan arus informasi yang digunakan oleh negara-negara maju dan negara yang sedang berkembang. Pengertian kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan pedoman yang digunakan untuk mengatur bagaimana sistem komunikasi dibangun dan berfungsi dalam kerangka yang lebih luas. Kebijakan komunikasi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana komunikasi itu harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek dan strategi jangka panjang. Kebijakan komunikasi juga melibatkan proses penyampaian informasi, pesan, dan argumentasi terkait kebijakan kepada berbagai pihak terkait, seperti masyarakat umum, stakeholder, atau pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang suatu kebijakan, mempengaruhi persepsi, mendapatkan dukungan, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan komunikasi juga berfungsi sebagai proses mempengaruhi yang melibatkan upaya untuk mempengaruhi perumusan, pengambilan sebuah keputusan, dan implementasi kebijakan melalui komunikasi yang efektif. Kebijakan komunikasi yang baik memperkuat legitimasi kebijakan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan sosial. Dalam beberapa sumber, kebijakan komunikasi juga dianggap sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan juga tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan, serta memiliki kriteria seperti memiliki tujuan tertentu, memiliki kerangka cita-cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut, seperti memiliki bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Kebijakan komunikasi ini meliputi berbagai sebuah aspek, seperti satu, tujuan. Kebijakan komunikasi menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi, seperti meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, atau mengubah perilaku. Yang kedua, sumber daya. Kebijakan komunikasi mengatur bagaimana sumber daya komunikasi seperti media massa, komunikasi, antar pribadi, dan aktivitas lainnya harus digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, target sasaran. Kebijakan komunikasi menentukan siapa target sasaran komunikasi, seperti khalayak umum, pelanggan, atau karyawan, dan bagaimana pesan harus disampaikan kepada mereka. Yang keempat itu media. Kebijakan komunikasi mengatur bagaimana media harus digunakan, seperti media sosial, sosial media, atau komunikasi tatap muka, untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kelima itu waktu. Kebijakan komunikasi menentukan waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan, agar pesan dapat menjangkau target sasaran dengan efektif. Yang keenam itu adalah evaluasi. Kebijakan komunikasi mengatur bagaimana hasil komunikasi harus dievaluasi agar dapat diketahui apakah tujuan telah tercapai dan apa yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir itu adalah strategi. Kebijakan komunikasi menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti menggunakan kampanye, event, atau sosialisasi. Sektor eksekutif dan legislatif yang terkait dengan kebijakan komunikasi di Indonesia adalah dua lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan juga wakil presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan juga memimpin pemerintahan. Sedangkan lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memiliki peran dalam membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Dalam sebuah konteks kebijakan komunikasi, lembaga eksekutif dan legislatif berperan
dalam mengembangkan budaya komunikasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun sebuah citra positif pemerintahan. Dalam beberapa kasus seperti dalam penyelesaian konflik, dalam penetapan perda RT RW Kabupaten Bulukumba, komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan komunikasi strategis adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan komunikasi yang spesifik dan juga efektif. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama seperti yang pertama, tetapkan tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan komunikasi yang ingin dicapai dan siapa target sasaran komunikasi. Yang kedua, nilai konteks. Menentukan konteks yang relevan untuk upaya komunikasi, seperti situasi, budaya, dan kebutuhan audiens. Yang ketiga, identifikasi audiens. Identifikasi audiens target dan memahami kebutuhan, kebiasaan, dan perilaku mereka. Yang keempat itu adalah membuat pesan. Membuat pesan yang jelas, efektif, dan sesuai dengan tujuan dan juga sasaran. Perencanaan komunikasi strategis harus dilakukan dengan cara yang terstruktur dan juga sistematis untuk mencapai sebuah tujuan yang spesifik dan juga efektif. Proses ini melibatkan berbagai langkah yang saling terkait dan harus dilakukan secara terencana untuk mengoptimalkan hasil komunikasi. Pengertian operasional dalam perencanaan komunikasi adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengatur bagaimana komunikasi harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ada dua jenis perencanaan operasional. Yang pertama itu adalah perencanaan infrastruktur. Komunikasi hardware adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengatur bagaimana teknologi komunikasi harus digunakan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan teknologi, analisis lingkungan, dan pengembangan strategi untuk memilih teknologi yang tepat. Perencanaan infrastruktur komunikasi juga melibatkan pengembangan sistem jaringan, penggunaan perangkat keras, dan pengaturan keamanan dan kualitas sinyal. Dengan demikian, perencanaan infrastruktur komunikasi berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan program komunikasi software adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengatur bagaimana komunikasi bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan pengembangan strategi komunikasi, pengembangan pesan yang jelas dan juga efektif, serta identifikasi kurir dan taktik yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan. Perencanaan program komunikasi juga melibatkan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak komunikasi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan demikian, perencanaan program komunikasi berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Berorientasi pada masa depan atau visioner berarti memiliki wawasan dan pandangan yang jelas terhadap masa depan. Berorientasi pada masa depan berarti memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan dengan arah yang jelas dan spesifik, serta memiliki anggota yang memiliki semangat dan juga dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pernyataannya menyentap, membumi, ambisius, dan menentang dalam perencanaan, komunikasi, serta memiliki sifat yang sangat dinamis dan berorientasi ke masa depan. Selanjutnya itu mengekspresikan kreativitas dalam perencanaan komunikasi, berarti memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dalam mengatasi masalah komunikasi. Yang selanjutnya itu memiliki ciri unik dan citra yang berbeda serta memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi, berarti memiliki identitas yang jelas dan berbeda dari yang lain. Dengan memiliki ciri unik dan citra yang berbeda, organisasi dapat membedakan diri dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi, berarti memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi dan juga semangat tim, serta memiliki cara-cara yang efektif untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga dedikasi anggota organisasi. Yang selanjutnya itu mempunyai standar yang tinggi.
Ideal serta harapan bagi anggota organisasi berarti memiliki sifat yang sangat tinggi dan ideal dalam mengatur perilaku anggota organisasi. Standar yang tinggi berarti memiliki peraturan dan prosedur formal yang jelas dan juga ketat, serta memiliki sistem yang sesuai dengan kapasitas organisasi. Ideal berarti memiliki visi dan tujuan yang jelas dan spesifik, serta memiliki cara-cara yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Harapan bagi anggota organisasi berarti memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien, serta memiliki anggota yang memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi. Berarti memiliki kesadaran yang tinggi terhadap asal-usul dan identitas organisasi. Sejarah organisasi berarti memiliki pengetahuan yang jelas tentang masa lalu organisasi, termasuk keberhasilan dan kegagalan, serta memiliki kesadaran tentang bagaimana masa lalu tersebut mempengaruhi masa depan nilai organisasi. Berarti memiliki kesadaran tentang nilai-nilai yang dipegang teguh seperti integritas, kejujuran, dan kerja keras, serta memiliki cara-cara yang efektif untuk menjalani nilai-nilai tersebut. Kultur organisasi berarti memiliki kesadaran tentang bagaimana organisasi berfungsi dan berinteraksi, secara memiliki cara-cara dan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran tim. Perencanaan komunikasi adalah proses yang strategis untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam memandang perencanaan komunikasi, seperti pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis audiens. Pendekatan tradisional berfokus pada pesan yang ingin disampaikan kepada audiens, menggunakan metode komunikasi satu arah, seperti siaran pers, iklan, dan presentasi. Keuntungan dari pendekatan ini adalah mudah dipahami dan diterapkan, serta dapat menjangkau audiens yang luas dengan biaya yang relatif murah. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan, seperti tidak begitu efektif jika digunakan untuk menjangkau audiens yang beragam dan tidak dapat mempertimbangkan kebutuhan serta minat audiens. Pendekatan berbasis audiens sebaliknya berfokus pada audiens dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menggunakan metode komunikasi dua arah seperti survei, fokus group, dan wawancara untuk memahami audiens dan mengembangkan pesan yang sesuai. Keuntungan menggunakan pendekatan ini adalah dapat membantu memastikan bahwa pesan atau komunikasi relevan dan menarik bagi audiens. Namun, pendekatan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya daripada pendekatan tradisional. Dengan demikian, perencanaan komunikasi harus mempertimbangkan kebutuhan dan minat audiens untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat perencanaan komunikasi adalah sebuah proses yang strategis untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Perencanaan komunikasi melibatkan beberapa tahapan seperti analisis situasi, menentukan tujuan, pengembangan strategi, pengembangan rencana, dan mengawasi pelaksanaan. Tujuan perencanaan komunikasi adalah untuk mencapai sebuah kesadaran, mempengaruhi perilaku, dan meningkatkan kesadaran mereka. Masalah yang sering dihadapi dalam perencanaan komunikasi adalah tidak adanya kesadaran tentang tujuan dan juga target audiens. Banyak organisasi tidak memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dengan komunikasi mereka, sehingga tidak dapat mengembangkan strategi yang efektif. Masalah lain adalah tidak adanya analisis situasi yang tepat, sehingga tidak dapat menentukan tujuan yang spesifik dan realistis. Masalah lain yang sering dihadapi adalah tidak adanya keterlibatan tim dalam proses perencanaan. Perencanaan komunikasi harus melibatkan tim yang terdiri dari beberapa departemen seperti marketing, public relations, dan human resource. Dengan demikian dapat memastikan bahwa semua aspek komunikasi dipertimbangkan dan disepakati. Masalah lain yang sering dihadapi adalah tidak adanya evaluasi yang tepat. Evaluasi adalah tahapan yang sangat penting dalam perencanaan komunikasi karena memungkinkan organisasi untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan efektif atau tidak. Dengan demikian, organisasi dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masalah lain yang sering dihadapi adalah
Tidak adanya adaptasi terhadap perubahan situasi komunikasi dapat berubah secara tiba-tiba, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan tren teknologi. Dengan demikian, organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan mengembangkan strategi yang sesuai.